Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah 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 bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Fi kulli lahzatin rahmatin. Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatihah Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala al-maidin wa sabr mungkin mustahidin wa nawawir nanti Al-Fatihah Ar-Rahman Ihdinas siratal Ya'ni al-Dhalin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalam musannif al-imam rahimahullah ta'ala. Halaman 83 ya. Sampai wala tudaki ya Mu'ad hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, hafiz, jagalah ala lisanika, atas lisanmu, artinya mulutmu, minal waqi'ati, dari mengribah fi ikhwanika, mengribah di dalam saudara-saudara, artinya di dalam harga dirinya saudara-saudaramu. Min hamalatil Qur'ani, khassah, khususnya ya. Min hamalatil Qur'ani, dari kalangan para penghafal Al-Qur'an, khassah secara khusus, dan juga manusia secara umum. Wahmil, dan bawalah dunubaka, pada dosa-dosamu, alaika, berat kepadamu. Wala tuhammilha alaihim, wala tuhammilha, dan jangan engkau menanggungkan akan dosa-dosamu itu, menanggungkan akan dosa-dosamu alaihim, berat kepada ikhwanu, kepada saudara-saudaramu. Wala tuzakki, dan janganlah engkau menganggap suci nafsaka, kepada dirimu, bidan mihim, dengan mencela mereka. Wala tarfa, dan janganlah engkau mengangkat nafsaka, kepada dirimu, alaihim, di atas mereka, para ikhwanu, biwad'ihim, dengan merendahkan mereka. Wala tudkhil, dan janganlah engkau memasukkan amalan dunia, kepada perbuatan dunia, fi amalil akhirati, ke dalam amalnya akhirat. Wala turai, dan janganlah engkau riya, di amalika, dengan amalmu. Wala tatakabbar, dan janganlah engkau merasa sombong, fil majlisika, di dalam majlismu, likai yahdharun nasu,
agar tidak menghindar an-nasu siapa orang-orang min su'i khuluqika likai yahzara agar menghindar siapa manusia min su'i khuluqika dari buruknya akhlakmu. Wala tunaji, janganlah engkau berbisik rajulan kepada seseorang wa indaka, dan di dekatmu akhurun siapa orang lain. Wala tata'azzam, dan janganlah engkau merasa lebih hebat ala nasi atas manusia. Fatang kotimu, maka terputus maka darimu khairatud dunia, apa kebaikannya dunia, wal akhirati, dan akhirat. Wala tumazzikin nasa, wala tumazzik, dan janganlah engkau memecah belah an-nasa kepada manusia bilisanika, dengan lisanmu. Fatumazzikuka, maka memecah belah kepadamu kila bunari, apa anjing-anjing api neraka. Yaumul kiamati, pada hari kiamat, finnar, di dalam api neraka. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wan nasyitati nasyta, dan demi an-nasyita, yang mencabut, nashta, dengan sungguh-sungguh mencabut. Hal tadri, apakah kau tahu, mahunna, apakah itu an-nasyitat, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Qultu, saya mengatakan, ma hiya bi abi ummi, apakah itu an-nasyitat, bi abi ummi, demi ayah dan ibuku, abi anta, demi ayah wa ibu ummi, dan ibuku. Anta ya Rasulullah, wahai Rasul. Qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala, dalam riwayatnya, kilabun finnari, yaitu anjing-anjing di dalam api neraka, tansyitul lahma, mencabut alama kepada daging, minal aulumi, dari tulang-tulang. Tansyutul lahma, tansyutul nasyata yang syutul. Tansyutul lahma, mencabut, bukan al-lahma, al-luhuma, al-luhuma. Al-lahma, al-lahma, al-lahma kepada daging, minal aum. Ini kalau jamaknya izamun. Minal azmi, minal azmi mulaka. Al-mufradnya minal azmi, dari tulang. Tansyutul lahma minal azmi.
runtuh. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapak, demi ayah dan ibuku anta, engkau ya Rasulullah. Man yutiku, man siapakah yutiku mampu hadhil khisalah kepada perkara-perkara ini. Wa man dan siapakah yang jui selamat minha dari khisal. Qala berkata bersabda siapa Rasulullah SAW, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innahu sesungguhnya hal tersebut la yasirun adalah mudah alaman atas orang yasarullahu ta'ala yang memudahkan kepadanya Allah ta'ala sebab Allah ta'ala alaihi atas perkara itu. Man alaman atas orang yasaru yang memudahkanhu kepada man Allah subhanahu wa ta'ala alaihi atas perkara itu. Innama yakfika sesungguhnya cukup kepadamu min dzalika dari hal tersebut antuhibba apa engkau menyukai dinasi bagi orang-orang ma kepada sesuatu tuhibbu yang engkau sukai dinafsika bagi dirimu. Watakrohu dan engkau atau watakroha antuhibba antakroha watakroha dan engkau tidak menyukai lahum bagi mereka anas ma kepada sesuatu takrohu yang engkau tidak menyukai dinafsikan bagi dirimu. Baidan maka dengan demikian antawai engkau yang Mu'ad engkau maka jika dengan demikian engkau yang Mu'ad wahai Mu'ad qad salimta sungguh engkau telah selamat. Qala Khalid ibn Mi'dan berkata siapa Khalid bin Mi'dan, "Fama ra'aitu maka saya tidak melihat ahadan kepada seseorang aktsara tilawatan paling banyak membacanya Al-Qur'anil Azim kepada Al-Qur'anil Azim min Mu'adzin dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu li hadzal haditsil azim karena hadis yang sangat penting ini. Fata'ammal maka renungkanlah ayyuhar raghibu wahai orang yang mencintai fil ilmi di dalam ilmu, merenungkan hadhil khisalah kepada perkara-perkara ini. Wa alam dan ketahuilah anna a'dhamal asbabi bahwa paling besarnya sebab-sebab fi rusukhi hadhil khaba'ith di dalam kuatnya keburukan-keburukan ini fil qalbi di dalam hati. Talabul ilmi adalah mencari ilmu li ajlil mubahati untuk membanggakan diri wal munafasati dan untuk persaingannya. Al-amiyuh maka adapun orang awam bima'zilin adalah jauh an aktara hadhil khisali dari paling banyaknya perkara-perkara ini. Wal mutafaqqihu dan adapun orang yang belajar mustahdihun adalah memiliki tujuan laha kepada hadhil khisal. Wa dan adapun al mutafaqqih muta'arridun lil halak. Yang muta'arridun adalah terbuka lil halaki kepada kebinasaan bisa babiha dengan sebabnya hadhil khisal. Fanzur maka renungkanlah ayya umurika ahammu kepada perkara-perkaramu yang mana ahammu yang paling penting. Atata'allamu apakah engkau belajar kaifiyatal hadari kepada cara menghindar min hadhil muhlikati dari perkara-perkara yang membinasakan ini. Wa tastabilu dan engkau sibuk bi sulahi qalbika dengan memperbaiki hatimu, wa imarati akhiratika dan memakmurkan akhiratmu, artinya dengan ibadah.
Am al-ahammu, ataukah al-ahammu adalah adapun yang lebih penting bagimu, antakhuda adalah engkau berbicara ma'al khaidina, beserta orang-orang yang berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Beserta orang-orang yang berbicara dengan hal-hal tentang hal yang tidak bermanfaat. Fatau terubah maka engkau mencari minal ilmi, dari ilmu, maka pada sesuatu wa yang adapun ma sababun ziyadatil kibri adalah sebab bertambahnya kesombongan, wa riya'i dan riya', wal hasad dan hasud atau dengki, wal ujubi dan ujub, hatta tahlika sehingga engkau binasa, ma'al halikin beserta tidak ada ya, sehingga engkau binasa ma'al halikin beserta orang-orang yang binasa. Walam dan ketahuilah anna hadhil khisal, bahasanya perkara-perkara ini minasalati dari yang tiga ini, yaitu sombong, riya dan hasad dan ujub ini yang empat ya disebutkan. Hasad, ibruriya, ujub. Oh, ini sombong dan ujub dihitung satu, berarti sombong, riya dan hasad. Min ummahati khaba'ithil qulubi adalah termasuk dari induk-induknya keburukan hati. Walaha dan baginya maurusun, walaha dan bagi hadhil khisal maurusun wahidun, adapun ladang, adanya tempat tumbuhnya, ladang yang satu. Wa huwa dan adapun maurusun wahidun hubbud dunya adalah hubbud dunya, artinya cinta kepada dunia. Walidzalika dan karena hal tersebut qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya adapun mencintai dunia, ra'su kulli khati'atin adalah awal ya, adalah pokok dari setiap kesalahan. Wa ma hadzal dan beserta ini fat dunia, maka adapun dunia mazra'atun adalah ladang lil akhirati, bagi akhirat. Waman akhadha maka barang siapa mengambil minat dunia dari dunia bi qadri darurati, dengan sekadar darurat, artinya kebutuhan, liyasta'ina agar dia memperoleh pertolongan biha dengan dunia, alal akhirati untuk akhirat, dan dunia maka adapun dunia mazra'atu adalah ladangnya. Waman arada dunia dan barang siapa menginginkan dunia kepada dunia, liyatana'ama biha agar dia itu menikmati biha kepada dunia, ke dunia maka adapun dunia mahlakatuhu adalah tempat kebinasaannya. Wahadi maka adapun ini nubdatun adalah satu genggam yasiratun yang sedikit min zahiri ilmi taqwa, dari zahirnya atau dari yang luar dari ilmu taqwa, tentang ilmu ketakwaan. Waya dan adapun nubzat artinya ini satu bagian yang sedikit dari baru luar-luarnya ilmu ketakwaan. Waya dan adapun hal tersebut nubdatun yasiro itu, waya adapun nubdat yasiro bidayatul hidayati adalah permulaan dari hidayah. Fa in jarrabta biha maka jika engkau membiasakan, artinya dengan mengujinya, melatih. Fa in jarrabta maka jika engkau melatih biha dengan
bidayatul hidayah, atau dengan nubdah yasirah, bagian yang kecil ini, yang sedikit ini, nafsaka kepada dirimu, wa tawa'atka alaiha, wa tawa'taka alaiha, wa tawa'taka, tawa'a yutawi'u ya mutawa', wa tawa'atka, dan mengikuti apa dirimu kepadamu alaiha atas nubdah yasirah. Fa'alaika, maka hendaknya engkau mempelajari bi kitab Ihya Ulumuddin, dengan kitab Ihya Ulumuddin, lita'rifa, agar engkau mengenal kaifiyatul wusul, kepada cara sampai ila batin taqwa, kepada bagian batin dari ketakwaan. Ya, ini inti dari bidayatul hidayah di bagian ini, yaitu bagaimana nasihat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Mu'adz. Apa yang banyak nasihatnya ya, dari yang tadi telah dipelajari itu. Hendaknya hindari riba, hindari menganggap sombong, hindari riya, hindari takabur. Ada berapa nasihat ini? Ya. Pertama, jagalah lisanmu dari riba, terutama kepada para penghafal Al-Quran. Karena lainnya orang ahlul Quran itu kalau disakiti lainnya, artinya kita itu akan dapat murkanya Allah ya. Karena orang ahli Quran itu orang, bisa dibilang orang istimewa di sisi Allah ya. Ahlul Quran khosotuh ya, khosotuh. Makanya kita tidak boleh, terutama pada Al-Quran ya, juga semua orang. Kemudian yang kedua itu, kalau punya dosa ya jangan suka menyalahkan orang lain. Tanggung dosanya sendiri, tanggung kesalahannya sendiri. Jangan suka menimpakan kesalahan itu kepada orang lain, karena dosa itu akibat kesalahan kita. Misalnya kita tidak sholat, tidak dibangunin, jangan gitu. Sambil yang introspeksi sendiri, salahnya sendiri. Mungkin makan terlalu kenyang sehingga tidurnya nyenyak gitu. Misalnya kita absen ya, disalahin temannya. Jangan ya, wala tuhamilha alaihim wahmil dzunubaka alaika wala. Jadi kalau punya dosa ditanggung sendiri, jangan suka menyalahkan, mengkambing hitamkan orang lain. Apalagi kedua orang tua. Jangan saya begini karena orang tua saya. Ya. Pokoknya kalau kita mengalami kesulitan, mungkin karena dosa-dosa kita. Ya, jangan suka menyalahgunakan, mengambil hitamkan orang lain. Yang berikutnya, jangan suka menganggap hebat, suci dirimu dengan suka mencela orang lain. Kemudian yang berikutnya, jangan menyombongkan diri dengan merendahkan orang lain. Kemudian jangan juga punya keinginan duniawi dalam amal ukhrawi, seperti sholat tapi punya niat ingin dapat harta banyak. Jangan riya atau pamer kepada amalnya.
Jangan sombong di dalam majelis agar manusia tidak pergi karena takut atau menghindar kepada keburukan akhlakmu. Karena orang sombong itu akan selalu dihindari orang dan tidak akan pernah disukai oleh manusia. Dibenci selama dia hidup, dibenci. Orang sombong itu orang yang dibenci orang lain karena kesombongannya. Dan jangan suka berbisik padahal ada orang di samping kita. Ya. Kemudian jangan merasa angkuh, merasa hebat di atas manusia. Maka ini kita akan terputus dari kebaikan dunia. Dan kemudian jangan mengadu domba orang atau suka memecah belah orang, memfitnah orang. Nanti akan al-nasyitot nanti oleh anjing-anjing itu kita akan dicabik-cabik. Nasyitot ini yang mencabik-cabik, ini mencabik-cabik orang-orang nanti di neraka. Itu anjing-anjingnya. Dan semua ini ya mudah kalau Allah telah menghendaki orang memudahkannya. Menghindari riba insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Tidak sombong akan dimudahkan oleh Allah. Yang penting apa sebenarnya Nabi ya di sini? Yang penting engkau ini menyukai kepada orang lain apa yang kau sukai bagi dirimu. Dan engkau tidak suka kepada orang lain atas apa yang mereka juga tidak, yang kamu tidak suka untuk dirimu. Artinya apa? Ya lakukan orang lain itu seperti kita memperlakukan diri kita. Kalau kita tidak ingin diribah, maka jangan meribah orang lain. Kalau kita tidak ingin dihina oleh orang lain, maka jangan menghina orang lain. Itu intinya hukumnya sama seperti itu. Kalau kita ingin orang lain senyum, kita ingin orang lain senyum kepada kita maka juga senyumlah kepada orang lain. Coba kalau orang lain cemberut kepada kita tidak enak. Kita merasa kesal, ya kok cemberut terus ya sama aku. Begitu juga kita jangan suka cemberut kepada orang lain. Kalau kita kasar kepada orang lain pun tidak suka dikasari. Maka kita jangan kasar kepada orang lain. Itu intinya. Antuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsika wa takrahu lahu ma takrahu li nafsika. Kalau orang lain tidak suka diganggu, maka kita tidak suka diganggu, maka orang lain pun juga tidak suka diganggu. Maka jangan mengganggu orang lain. Nah ini ya. Baik. Kalau diteliti sebenarnya sebab yang paling membuat kenapa orang ini banyak tertimpa hal-hal seperti ini itu karena dia pernah salah niat mencari ilmu. Ya. Yaitu dia mencari ilmu untuk membanggakan diri. Makanya kalau orang awam yang bodoh mungkin ya tidak akan banyak gampang ya untuk mungkin dibantah kesombongannya, pamernya juga tidak akan teriak ya. Mungkin dengkinya hanya karena urusan uang 100.000, 200.000 kalau orang awam ya. Tapi kalau dengkinya orang alim, yang bisa dengkinya itu 7 turunan, karena tetangganya misalnya lebih sukses ya, atau orang punya ilmu lah pokoknya ya, tidak terima. Maka ini dengki yang lebih. Coba bagaimana para pejabat kita ya, itu karena mereka dulu salah mencari ilmu. Mereka kuliah dulu itu tujuannya apa? Tujuannya supaya saya itu bisa terpandang. Makanya hati-hati ya, jangan salah niat. Karena banyak orang pintar hari ini itu tersesat. Banyak orang alim hari ini juga memiliki penyakit hati.
hati-hati ya. Jadi itu intinya ya, coba diperhatikan apakah engkau belajar katanya untuk bisa memperbaiki dirimu dan untuk akhiratmu, atau engkau belajar itu untuk semakin hanya buat bangga-banggaan saja. Ya kan, dalam dunia pendidikan ada S1, S2, S3, hati-hati. Buat yang sudah S2 jangan memandang remeh kepada yang S1. Buat yang sudah S3 jangan memandang remeh yang S2. Kalau sudah memandang remeh maka kamu kena penyakit hati namanya sombong gitu. Dan biasanya ini yang menderita. Apalagi sekarang gelar dipamerkan, sebutkan berderet-deret gelarnya. Ya kalau niatnya benar mungkin tidak akan masalah, tapi itu bisa mengundang ujub ya. Makanya kalau ada orang menawarkan mau ditulis nggak gelarnya, bilang aja tidak usah. Misalnya kan S2 mbak, mestinya gelarnya MPD, Magister Pendidikan, tidak usah mbak. Itu aja sudah biar selamat dari ujub. Ini saran saya. Tapi kalau terpaksa sudah tertulis ya gimana lagi gitu. Jadi jangan membanggakan. Terutama sekarang insya Allah dipermudah orang mau beasiswa luar negeri apa China kemana silakan. Tapi kalau kamu pulangnya tambah sombong, berarti ilmunya di pesantren tidak ada gunanya. Karena terkadang manusia itu yang menepuk dada, diam-diam menepuk dada. Ini loh aku ini sudah lulusan Oxford, lulusan Cambridge, lulusan Inggris. Saya punya teman lulusan Inggris susah cari kerja. Ya tidak jamin. Ya, apalagi ini baru di dunia, bagaimana di akhirat? Di akhirat malaikat tidak akan tanya ijazah sampean. Coba keluarin ijazah. Oh, masuk surga? Enggak. Malaikat enggak nanya sampai S2 apa S3. Yang ditanya sama malaikat, sampai cari ilmu sunatnya apa? Dihisab oleh Allah akan ditanya seperti itu. Kalau niatnya karena ya Allah, karena saya ingin bermanfaat kepada banyak orang supaya saya semakin tambah ilmu, semakin bisa mengerti, saya bisa bertugas di masyarakat, mengajar dengan lebih baik atau mungkin berkiprah berperan di masyarakat, maka itu akan menjadi pahala ya, insyaallah. Nah, ini yang membuat manusia itu hari ini banyak. Itu ada jenderal barusan mati. Bukannya orang bodoh, orang pintar. Yang bikin rusak Indonesia mereka orang pintar. Saya bukan ngelarang sampai nggak pinter tuh wajib. Karena Nabi itu fatona, sifatnya Nabi tabligh amanah fatona. Apa siddiq amanah tabligh fatona itu pinter. Mana ada Nabi dan Rasul tidak pinter semua. Ahli perang, ahli strategi itu para Nabi dan Rasul pinter. Tapi pinternya itu dengan siddiq, dengan kejujuran, dengan keamanan, artinya dengan sifat-sifat yang mulia. Coba kalau pinter tapi tidak punya sifat jujur, dia akan jadi koruptor. Pinter tidak punya sifat amanah, akan jadi koruptor, akan jadi pengkhianat bangsa. Ya, bangsa Indonesia rusak. Uang triliunan punya rakyat itu rusak gara-gara ini. Kelakuannya segelintir tikus berdasi, segelintir orang yang pintar. Di sisi lain yang tidak pintar, yang bodoh-bodoh atau yang bolos-bolos, itu jujur-jujur orang Indonesia itu. Coba kita lihat ibu-ibu di kampung, tidak punya rumahnya sederhana. Mungkin kakek-kakek nenek kita itu kerja setiap hari cuma ke sawah, dapat uang 20.000 setiap hari sudah bersyukur. Padahal 20.000 itu belum standar PBB untuk kemakmurannya. Kalau standar PBB katanya setiap hari sekurangnya penghasilan 100.000 di atas.
Tapi coba rakyat kita, masyarakat kita itu, karena ikhlasnya bekerja itu, tapi mereka tidak begitu pintar. Kenapa? Ya itulah Indonesia, saya tidak ngerti juga. Cobaannya orang Indonesia itu orang pintar, ini benar yang maksudnya. Makanya kita ini kalau nanti sudah ditakdir jadi orang yang punya sedikit kelebihan ilmu, apalagi Anda itu sampai disebut-sebut sarjana, S1, S2, S3, masing-masing ngambil postgraduate lagi, setelah S3 kuliah lagi masih kan. Setelah kuliah masih kuliah lagi, pokoknya tak buang kuliah. Sampai rambutnya keriting, sampai botak. Profesor, doktor masih MA, SE, punya. Sekarang pertanyaannya, sampean ikhlas enggak ngajar? Jangan-jangan kalah ikhlas sama tukang beca. Jangan-jangan kalah ikhlas sama orang yang kerja di sawah, enggak punya gelar. Tapi saya senang kalau sarjana turun ke sawah itu senang. Saya beberapa kali ngomong, ada doktor bertani, doktor berkebun, doktor acelok tangannya celok, bersentuhan dengan lumpur. Nah itu berarti bekerja, tidak gengsi. Maka jadilah orang yang seperti itu. Saya sendiri kadang kemenggak sama beberapa saudara. Saya punya beberapa saudara kiai ada. Saya tuh heran sama Lek Mayat, lulusan Perancis, tapi kok ngisi tahlilan, pergi ke pelosok-pelosok, kadang naik sepeda ke gunung. Saya bilang, emang kenapa? Emang hina? Apa hina orang dekat dengan orang-orang yang katanya orang miskin? Nah kamu cuma lulusan Perancis ngajarnya di UI, UGM. Ya saya sudah pernah juga ada di situ. Saya pernah ngasih kuliah umum di UI, di UGM. Bukannya nggak mau kalah sama profesor gitu. Dalam hati saya mengatakan, kenapa ya orang masih mengidentikan kalau lulusan sarjana apalagi luar negeri itu kerjanya harus di posisi-posisi di ruang ber-AC. Seolah-olah kalau dia ngurus tukang becak itu hina langsung. Padahal cuma satu, dia ngelatih ikhlas. Dan ternyata belajar ikhlas itu sulitnya minta ampun. Belajar supaya tidak pamer, tidak dengki, tidak sombong, tidak. Coba kalau pamer, kan pamer gelar ya. Maka pada saat itulah ilmu itu akan mencelakakan kamu. Karena apa? Ilmu kamu akan menyuburkan penyakit hati di dalam diri kamu. Berarti kamu itu jiwanya sakit walaupun otak kamu pintar. Otak kamu cemerlang tapi hatimu sakit. Buktinya apa? Kamu terus hubung dunia, senang dipuji, senang digila. Begitu sudah tidak ada lagi yang memuji kamu, kamu sakit, stres. Akhirnya dibilang saya ini profesor gagal, bunuh diri. Banyak cerita profesor di barat itu bunuh diri karena sudah tidak ada lagi yang pakai tenaga dia sudah tidak ada bergengsi lagi. Kenapa yang dikejar itu? Tapi saya coba lihat orang-orang yang memang soleh tapi alim keilmuannya. Imam Ghazali ini bukan profesor apa, profesor beliau ini rektor Universitas Nizamiyah di zaman itu. Namanya kampusnya Nizamiyah. Imam Ghazali ini profesor doktor kalau sekarang. Tapi beliau itu hidup sederhana dan menjauhi popularitas. Beliau tidak mau terkenal. Ketika sudah terkenal, beliau di Damaskus, beliau diangkat. Beliau itu pamit menghilang. Jamaahnya mencari, murid-muridnya mencari mana yang Ghazali, pergi sudah menghilang. Beliau sudah bertahun-tahun ke Palestina untuk menulis kitabnya. Karena beliau sudah merasakan, hati saya sudah mulai kotor di sini, saya sering dipuji-puji, dan sehat ini sudah pergi saja. Ini Imam Ghazali. Kalau orang sekarang tambah besar, telinganya tambah besar. Kalau perlu ini. Jadi, kayaknya itu gimana ya, prihatin ya. Dan intinya begini, kalau ilmu kita itu membawa kita hatinya semakin lebih bersih, semakin lebih cemerlang, artinya lebih dekat kepada Allah, maka itu berarti ilmu yang bermanfaat.
Dan sayangnya mungkin ilmu itu ada sekarang tertinggal di majelis-majelis pengajian seperti ini. Ilmu-ilmu yang seperti ini. Adapun di ruang-ruang kelas kebanyakan ilmu yang justru membuat kita itu kadang semakin sombong. Makanya saya tidak tahu kesalahannya, mungkin di gurunya, mungkin juga di muridnya. Itu saja mungkin ya. Jadi intinya tidak apa-apa sampai yang punya gelar tinggi, karena para ulama kita juga bergelar tinggi. Tapi manusia terbaik itu siapa? Rasulullah. Punya gelar nggak? Punya gelar nggak? Oh, kata siapa tidak punya gelar? Kanjeng Nabi gelarnya itu 200 lebih. Mana ada manusia punya gelar sebanyak itu? Silakan buka kitab Dalail, apa gelarnya Nabi? Al-Mustafa, orang terpilih. Al-Mukhtar, Al-Bashir, pembawa kabar gembira. Al-Mubashir, yang membawa kegembiraan. An-Nadir, yang membawa peringatan. Itu gelarnya Nabi itu. Kalau disyarahi satu kitab ini, mana ada manusia dengan gelar sebanyak itu? Tapi apakah Rasulullah itu membanggakan ilmunya? Tidak. Beliau mengatakan, aku tidak bisa baca dan tulis. An-Nabiyul Ummi, Nabi yang ummi. Inilah seorang Nabi. Kita masih beruntung jadi umatnya bisa baca dan tulis. Dalam arti Nabi itu bukan seperti kita loh ya, yang baca kitab aja, kita bukan seperti itu. Nabi itu tidak butuh kitab, ilmunya langsung dari Allah berupa wahyu. Manusia yang paling mulia justru tidak bisa baca tulis, tapi gelarnya 200. Adapun kita yang baru bisa baca 1-2 buku, baru bisa nulis 1-2 buku saja, gelarnya baru 1, baru 2, baru 3, merasa sudah menjadi manusia yang paling hebat, paling ajaib di dunia ini. Ya, hilangkan pikiran-pikiran kotor itu karena itu adalah sumber penyakit hati. Saya ingin mempertegas masalah poin ini karena memang niat kita dalam mencari ilmu itu seringkali keliru ya, Saya sering kalau ada santri ini sekarang ini sudah mau musim pamitan, boyong-boyong katanya sudah. Saya pamit ya, kemana? Ke Jogja. Ada yang mau ke Jakarta, ke Malang. Saya kuliah apa? Saya ingin kuliah kedokteran. Saya ingin kuliah ini dan itu. Tidak apa-apa, yang penting niatnya Anda cari itu Allah. Dan nanti kalau sudah punya ilmu di bidang itu, kamu jalankan dan mau. Ada alumni ini kuliah di bidang peternakan. Senang saya. Karena jarang yang menekuni peternakan. Siapa tahu saya bisa kerja sama peternakan sama dia. Ya. Terus ada yang kuliah sejarah, sekarang berprestasi bahkan sampai presentasi di jurnal ini, jurnal itu. Apa? Karena saya juga pernah sama seperti mereka dulunya. Saya dulu giat presentasi ilmiah. Namun ya itu, kalau kita salah niat, nanti kita akan melakukan kesalahan fatal. Ada konon cerita seorang sarjana, mungkin doktor, mungkin dia profesor, sudah tinggi gelarnya, tiba-tiba ibunya sakit di kampung, diteleponnya pulang, ibu sakit, pengen lihat kamu, pengen dilihat oleh kamu, pengen lihat ketemu kamu. Terus ini kisah, ini apa benar apa karangan saya nggak tahu ya. Terus orang itu menelpon saudara-saudaranya. Jadi kamu, saudaranya bukan dosen, bukan orang akademis lah, bukan kampus, mungkin yang pedagang, petani, sibuk. Bapak dia telepon, ibu sakit, kamu jenguk dong. Saya masih ada kesibukan ya. Saya masih ada undangan ke luar negeri sama saya. Kamu jenguk? Oh iya mas, tapi aku masih sibuk, mungkin aku baru besok bisa berangkat. Terus telepon lagi, aku tak telepon saudaraku ya. Akhirnya nih saudara-saudara pada sibuk semua, karena sudah jadi orang yang punya harta, punya peran, mungkin orang penting.
tinggal satu yang nggak sibuk. Saudaranya yang bisu atau katakanlah tidak begitu sempurna, ada di rumahnya memang nemenin ibu. Jadi itu ya tiap hari dulangin ibunya tiap hari. Saudaranya agak idiot lah begitu, terbelakang secara mental ya, dan tidak sempurna secara fisik. Itu yang nemenin. Akhirnya ibunya tuh bilang, ini pelajaran. 2 hari, 3 hari tidak ada yang datang. Dapat 4 hari, 5 hari sudah sakitnya tambah parah. Baru ada 1 saudaranya yang datang. Dan ini yang pinter ini masih sibuk aja ya, presentasi lah macam itu. Dan cepat pulang. Ibunya hanya bilang, dia mengendus. Ini kisah ini saya dapat di YouTube ini. Teman saya kok terharu gitu. Sebagai pelajaran moral akhlak bagi kita. Ibunya itu ngelus kepada anaknya yang paling bungsu ini, yang nggak bisa ngapa-ngapain ini, yang cuma apa itu begini. Intinya tunawicara ya, orang nggak bisa ngomong dan nggak begitu fit kan. Ibunya bilang, ternyata nak, ibu punya kamu. Anak-anaknya ibu yang lain nggak ada yang sesempurna kamu melayani. Untung kamu ibu punya anak bodoh kayak kamu. Jadi memang anak yang paling akan melayani seorang orang tua itu adalah justru anak yang paling bodoh. Kenapa? Karena orang seperti itu gak punya pikiran macam-macam. Hatinya masih polos, masih suci. Hatinya tidak terkena penyakit hati. Paham? Melas ibu seperti itu. Bagaimana kalau itu terjadi kepada kalian? Kalian ingin anak saya pertama jadi insinyur, ingin, tidak apa-apa. Tapi doakan juga, moga hatinya bersih. Moga jadi insinyur tapi akhlaknya tinggi. Bukan insinyur yang sok sibuk, nanti orang tuanya kalau sudah tua ditinggal. Jadi kalau masih ada anak yang mengatakan, duh maaf bu, saya tidak bisa jenguk sampean. Baru 3 hari lagi saya bisa pulang. Ini anak bijak buat saya. Karena kalau sudah ibu yang memanggil, bapak yang memanggil pak. Aku sakit nak, aku pengen ketemu kamu. Takut umurku tidak nutut. Maka saat itu wajib bagi si anak meninggalkan semua kewajibannya. Bahkan walaupun kepada istrinya ditinggalkan, demi memperoleh restunya orang tua dia langsung pulang. Ya bu, saya langsung berangkat pulang. Ya kamu gimana nak pekerjaannya? Aduh sudah bu, soal pekerjaan biarin dah, pecat aja saya sudah. Nah ini baru anak yang beneran. Tapi siapa coba? 1001 anak zaman sekarang. Apalagi kalau sudah alasan pekerjaan. Aduh maaf bu, saya masih sibuk bu, hari libur masih Sabtu Minggu, masih 4 hari lagi. Ibunya nunggu 4 hari. Maka selama 4 hari itu saya yakin ya anak itu akan dalam ancaman murka Allah. Takut. Saya bukan nakut-nakuti, tapi ambil pelajaran dari ini. Ibunya itu akhirnya dengan meles mengatakan, hanya kamu nak, kamu anaknya ibu yang paling bodoh, anaknya ibu yang paling nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kamu yang paling ikhlas melayani. Ini kisah ini disampaikan oleh seorang penceramah. Saya tuh saya yakin ini terjadi, mungkin ini pasti terjadi, pernah terjadi. Karena mungkin, makanya kita itu ya jangan gampang punya keinginan, saya nanti kalau punya anak ingin sukses semua, jadi pengusaha satunya jadi. Tidak apa-apa, tapi doakan dan kasih pesan. Tapi kamu ya, walaupun nanti sibuk, kalau ibu butuh kamu harus pulang. Gitu perjanjiannya. Jangan alasan begini, begitu, alasan istri, alasan ini, dan itu terjadi di masyarakat kita. Betapa banyak orang terlambat melayani kedua orang tuanya karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Hanya yang ada cuma penyesalan. Ibunya meninggal, anaknya baru datang. Mana ibuku sudah? Tidak ada.
ambil pelajaran. Tidak semua anak orang yang menurut kita bodoh itu tidak ada peran. Itu justru orang yang paling ikhlas. Ya, yang mudah-mudahan kita menjadi orang yang birrul walidain, ya, orang berbakti kelak kepada orang tua. Dan jangan karena alasan ilmu, alasan profesi kita ini lalu berhenti berbakti kepada orang tua, ya. Jangan alasan karena itu. Itu saja mungkin. Allah bi'uyakum. Nah, ini sudah cukup siang, karena sudah waktunya. Sementara saya tidak buka pertanyaan biar nanti ditunda ke sesi yang lain. Adanallahu ya ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil